Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Leo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana energi hubungan kamu dengan dia ayang bebek selingkuhannya kamu ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Leo, langsung saja. Nah, ini dia. Ada energi dari The Moon reverse, berikut ada energi dari kemudian ada di sini berikut ada energinya Two of Pentacles reverse, dan berikutnya ada energi dari baik ya. Nah, kemudian ada energi dari Two of Swords, dan kemudian ada energi dari berikutnya ada energi dari ini, dan kemudian ada energi dari ini ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini memang ya, si pasangan selingkuhannya kamu sebenarnya dia itu tuh berharap bahwa kalau bisa nih ya, kalau bisa dia jangan kamu jadikan sebagai orang ketiga gitu ya. Kalau memang benar nih kamunya mau sama dia, maka kamu harus memilih gitu loh. Dia nggak sanggup lagi kalau dia harus ditempatkan di antara kamu dengan pasangannya kamu yang lain gitu loh ya. Dalam artian di sini tentu pasangan sahnya kamu. Dan jangan-jangan ya, untuk beberapa dari teman-teman Leo, kamu bukan hanya punya satu selingkuhan ya, tetapi kamu ada punya sekian gitu ya. Memang tidak semua Leo ya, tapi hanya ada beberapa di sini. Mari lihat, jangan-jangan kamu kayak punya pasangan sah satu, terus minimal ya pasangan selingkuhannya kamu di situ tuh ada dua gitu, ini minimal gitu. Nah, jadi dia ini kok kayak dengan kamu itu tuh kenapa ya keroyokan. kok mereka itu tuh seperti sebuah tim yang kamu bentuk gitu ya, hanya demi kepuasan egonya kamu saja ya. Nggak rela lah dia gitu ya, memangnya dia bagian dari deretan cheerleadersnya kamu gitu kan. Enggak gitu, emangnya aku ini tuh apa tuh namanya istilahnya, laki-laki penghibur apa gitu ya, salah satu laki-laki penghiburnya kamu, salah satu wanita penggembira kamu gitu ya. Jadi di sini tuh Mari lihat, kemudian dia berontak lah gitu ya. Dia juga kan pasti punya ego ya, egonya dia ya merasa terhina gitu ya, harga dirinya jadi rendah gitu. Karena ini kan nature-nya kita sebagai manusia ya. Kita sebagai manusia itu kan ingin menjadi satu dan satu-satunya. Makanya itu tuh dikatakan manusia itu tuh otentik gitu. Karena dia satu dan satu-satunya. Itu tuh sudah nature-nya kita gitu loh. Dan nature-nya itu tuh menyala di saat ini. Makanya bukannya dia tidak ingin dengan kamu ya. Hanya saja apabila dia mau bersama dengan kamu, dia juga tidak kuat gitu loh. Dia juga merasa ini nggak benar gitu ya, ini hanya merendahkan harga diri aku gitu ya, ini hanya akan membuat masalah dalam hidupnya aku, karena ya aku pasti cemburu ya. Aku nggak mau dong jika orang yang aku bersamai tapi juga sekaligus dibersamai oleh manusia-manusia lain gitu ya. Atau dia bisa kayak ngelihat sebenarnya kamu ini tuh orangnya sweet banget, ganteng banget, cantik banget, baik banget gitu ya. Tapi kemudian apa yang kamu miliki dalam artian positifnya kamu dinikmati juga sama orang lain gitu. Nah, ini semacam datang rasa tidak rela seperti itu ya. Tidak rela di sana. Nah, dan berikut jangan-jangan memang setiap dia mencoba untuk menunjukkan bagaimana sih keadaan dirinya dia ketika berpasangan dengan kamu gitu ya, yang dimana dia ada rasa sedihnya, ada rasa marahnya, ada rasa cemburunya, cemasnya, resahnya. Nah, dia menganggap bahwa kok kamunya semacam tidak peduli gitu loh. Kamu tidak peduli, dan jangan-jangan kayak dia lihat ada beberapa kali kamu justru dengan sengaja gitu ya. Kamu justru dengan sengaja membuat dia seperti itu, merasakan demikian gitu loh.
Kok seperti kayak gampang aja kamu menggampangkan bagaimana kondisi mentalnya dia, kondisi emosionalnya dia, gitu ya. Nah, di sana dengan ketidakpeduliannya kamu membuat seseorang ini tuh ya wajar. Akhirnya dia menjadi marah gitu. Karena tidak diakui nih, tidak diakui perasaannya dia, tidak diakui pemikirannya dia. Gitu. Kamu kayak semacam menolak untuk mendengarkan unek-uneknya dia, atau kamu hanya semacam masuk kanan keluar kiri gitu loh. Tidak ada tindakan nyatanya kamu untuk mencegah ya, untuk mencegah dia mengalami hal yang serupa sama lagi gitu ya. Dan bisa-bisa untuk beberapa di antara kalian nampaknya agak sedikit menghindar ya dari dia. Ini asumsinya si kawan ya, asumsinya si Yayang Bebek kamu gitu. Sepertinya belakangan hari juga kamu kelihatan agak-agaknya menghindar dari dia gitu ya. Menghindar di saat kamu sudah kayak menggambarkan satu janji ya, satu janji bahwa apabila dia dengan kamu maka dia akan punya pengalaman begini dan begitu yang manis-manis, yang indah-indah gitu ya. Tapi setelah kamu berjanji, kok dilihat-lihat janjinya kamu itu tuh nggak ada kenyataannya, zong gitu loh. Nah jadi ya lagi-lagi itu tambahan juga bagi seseorang ini tuh untuk yang menilai negatif tentang relationship kalian gitu ya. Nah dan di sini tuh dia semacam dia rasa nih ya, dia semacam sudah cukup bersabar sama kamu gitu loh. Menghadapi kamu gitu ya, janji manis mulu gitu ya. Kamu kayak ya tadi cuek acuh abai sama kondisi dirinya dia gitu ya. Kamu masih juga belum menentukan pilihan apakah kamu mau menjadikan dia satu-satunya atau tidak gitu. Dan ya dengan energi seperti ini tentu saja kalau mari lihat dia akan ekspresikan ya dirinya dia ke kamu itu ya. Dia ekspresikan di sini tuh dalam artian dalam dalam tindakan nyata merespon kamu gitu ya. Jadi belakangan hari ketika kamu mulai menjauh dari dia gitu ya, nah dia di situ tuh yang kayak ya udah biar aja kamu menjauh dan aku juga akan menjauh dari kamu sebab aku ingin juga kamu merasakan bagaimana kalau akunya itu tuh menghindar dari kamu gitu ya. Nah kalau kamu datang lagi, aku akan lebih keras sama kamu. Sudah ada di situ tuh mari lihat planning dari si pasangannya kamu ini tuh tentang bagaimana dia harus menyikapi dirimu gitu loh. Tapi tentu saja sikap ini tuh mari lihat lebih kayak ke arah konotasi yang nggak enak ya, ke arah konotasi yang negatif gitu loh. Nah nanti dia mau marah-marahin kamu, itu planningnya dia mau marahin kamu, atau nanti kalau kamu nelfon dia akan nge-reject panggilan teleponnya kamu chatting dia akan ngediemin chattingnya kamu, dia akan ngeblokir kamu, pokoknya dia mau main keras sama kamu, mau main keras biar kamu tahu bahwa dia tidak bisa lagi untuk membiarkan dirinya menormalisasi apa yang terjadi dalam hubungan kalian gitu loh ya. Dia kalau tidak menyampaikan secara omongan unek-uneknya dia, maka tentu saja dia akan sampaikan melalui tindakan-tindakannya dia gitu ya. Jadi di sini tuh mengecewakan untuk sementara ini ya, menurut dari si ayang bebeknya kamu ya, si selingkuhan ini kamu itu tuh mengecewakan banget bagi dirinya gitu ya. Jadi arah-arah untuk ke perpisahan tentu saja di sini tuh ada ya, arah-arah ke perpisahan di sana. Dan kalau untuk dalam waktu dekat ini keputusannya dia atau pertimbangannya dia yang mau berpisah dari kamu nampaknya semacam tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Seperti kayak dia itu tuh sedang mensugesti dirinya gitu ya. Udah dah gitu.
udah dah, walaupun sebenarnya hati ini tuh masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, ego untuk bersama memang masih ada, tapi enggak ah gitu, enggak ah, aku nggak mau. Nah seperti itu ya, aku nggak mau di sana, itulah. Dan ya ini orang mempersiapkan diri untuk melepaskan kamu gitu loh. Dan ini ada pemikirannya dia, dalam rangka upayanya dia mau melepaskan diri, harapannya dia memang kayak kamu jangan nongol dulu, kamu jangan nongol dulu gitu ya. Biarkan dulu dia berlatih untuk ngelanjutin hidupnya dia tanpa dirimu lagi gitu loh. Kamu jangan mengganggu dulu gitu ya, kamu jangan mengganggu dia itu loh. Kalau bisa pun ya kamu pergi aja lah sudah gitu, nggak usah lagi lihat-lihat dia kembali gitu ya, nggak usah lagi kayak mempertimbangkan hubungan dengan dia. Kalau memang kamu tidak sanggup untuk menjadikan dia sebagai satu-satunya, sebagai yang prioritas gitu ya, kamu tidak mau untuk mengangkat relationship ini ke yang lebih jelas gitu ya. Nah, karena kalau hanya untuk menjadi wanita simpanan, pria hiburan ya kamu, dia sudah tidak mau lagi gitu loh. Oke, untuk beberapa saat tadi kata Mari kan dia kayak bilang bahwa dirinya itu tuh udah cukup sabar ngelihat kamu gitu ya, atau sabar untuk ngejalanin hubungan sama kamu. Tapi di sini dia bilang kalau bisa sih nggak mau lagi dah gitu loh, nggak mau lagi. Makanya di sini tuh dia semacam orang yang sedang mau berlatih gitu ya, sedang mau berlatih. Tapi ya gitu dulu, sebelum dia kayak cabut dari hidupnya kamu, tentu saja orang ini tuh akan memastikan sama kamu ya, memastikan dulu gitu loh, memastikan dulu untuk, bolehlah dikatakan di sini semacam untuk kali terakhir gitu ya, macamnya gitu ya. Ini dia mau memastikan dulu untuk kali terakhir mempertanyakan sama kamu ini mau kayak gimana gitu loh. Walaupun ketika dia mempertanyakan sama kamu, ini pasti dia dengan cara yang keras ya, dengan cara yang keras gitu loh, bukan yang kayak ngomong baik-baik gitu ya, diskusi bagus-bagus gitu ya, enggak. Tapi mainnya itu tuh cenderungnya Mari lihat sih main yang lebih ke ketus, main yang ke ketus gitu. Kayak ini tuh ancamannya dia untuk ninggalin kamu, bukan ancaman main-main gitu loh. Kalau kamu dia anggap nyakitin dia, maka kamu harus tahu bahwa itu berdampak untuk dia, itu berdampak. Tapi gini ya, kalau Mari lihat kamunya juga sudah agaknya lumayan capek ya ngadepin si ayang bebeknya kamu gitu kan. Jadi ternyata ketika melakukan perselingkuhan seperti ini, Mari lihat ini tuh bukannya semakin mensupport kebahagiaan hidupnya kamu gitu loh. Malah kayak dengan kamu membuka diri ke seseorang ini, justru kamu sedang cari masalah gitu loh. Ya, bukannya makin enak hidupnya kamu, makin ringan, makin happy gitu ya, makin nyaman, bukan, malah kayak makin datang tantangan barunya kamu gitu ya. Kalau mau lihat makin datang tantangan barunya kamu gitu loh. Memang kalau dilihat-lihat juga apakah kamu mau serius-serius dengan dia, belum tentu ya. Kayak hanya sebatas ya kamu akui dia hanya orang ketiga aja gitu ya, tapi kok kayaknya enak juga ya kalau ada dia gitu kan, sempet kamunya kan. Bukan dalam artian kamu sedang mau memilih mana yang terbaik di antara minimal 2 orang yang sekarang terlibat dalam urusan dunia percintaannya kamu gitu ya. Memang nampaknya kamu bukan mau memilih salah satunya gitu loh, tapi memang mau cari variasi kalau Mari lihat di sini gitu. Tapi ya ketika kamu punya tujuan untuk mencari variasi, kamunya aja yang mau cari variasi kan gitu. Orang yang kamu ajak untuk menjadi varian dalam hidupnya kamu ya ogah gitu ya. Kamu pikir dia ini tuh macam
pilihan permen karet apa? Gula-gula lollipop apa gitu ya. Kan di sana. Tapi ya gitulah kalau Mari nampak ya. Sebenarnya kalau mau untuk hanya happy-happy doang, ya nampaknya kamu mampu bisa gitu ya. Kalau hanya sebatas happy-happy, tetapi begitu misalnya partner happy-happynya kamu mulai ngeseriusin hubungan ini, nah ini kamu juga jadi repot sendiri kan gitu. Di sana kan gitu. Walaupun kamu kayak yang menjanjikan, karena ada memang betul beberapa teman-teman Leo di sini Mari nampak ya, kamu menjanjikan begini dan begitu kepada dia, tapi itu mah hanya kayak sebatas janji doang ya. Kalau kamu ngecek dirinya kamu sendiri, apakah kamu memang bisa memenuhi janji? Ya enggak juga sih. Enggak juga gitu. Dan diam-diam setiap kamu berjanji, Mari lihat, mau ini tuh kamu, mudah-mudahan dia lupa ya akan janjinya aku itu. Semoga tadi dia itu tuh nggak denger ya ketika aku janji mengambilkan dia bulan gitu ya, memetikkan untuk dia bintang gitu ya, karena ya ngerti aja itu kan bullshit. Gitu kan. Semoga dia ya lupa dia apa yang aku bacotkan. Tapi tentu harapannya kamu yang demikian ya ndak terjadi. Orang ini inget gitu loh. Orang ini inget. Misal kamu bilang, iya ya ntar ya, aku akan lebih prioritasin kamu, kasih aku waktu ya sampai anakku yang TK selesai kuliahnya, bahkan aku sampai nikahin dia. Kan gitu ya. Di sana. Tapi dia tahu, akhirnya dia kayak ngerti, ini janji kayak muluk-muluknya nih Leo ini gitu dianya kan. Di sana. Jadi sehingga nampak-nampaknya Mari ancaman kegagalan relationshipnya kamu dengan ayang bebek selingkuhannya kamu yang seorang ini ada gitu ya, sudah terlihat di saat sekarang. Ya buktinya lah ya, kalian tidak hangat lagi, kalian tidak mesra lagi di sini ya kan. Ada ceritanya itu tuh dia culas sama kamu kan gitu ya. Dia ya memperlakukan kamu tidak friendly gitu ya. Hilang sudah daya tarik indahnya dia gitu ya. Karena memang sengaja dia hilangkan di sini. Sengaja ya. Jadi ya udahlah, kamu di sana banyak temenung aja lah ini kan. Kamu banyak temenung aja, mengimajinasikan ada terjadi hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Dia minimal lah kamu kayak menghayal dia tersenyum manis sama kamu gitu ya. Dia bilang cinta, dia bilang sayang. Udahlah, banyak-banyak terjebak dalam dunia hayalan sajalah kamunya gitu ya. Maunya dia jangan ya kejam-kejam ngomongnya sama aku gitu. Maunya dia kangenin aku ya. Maunya dia kayak gini ya. Andai kan kalau dia begitu. Gitu kamunya kan belakangan hari ini. Jadi kayak lebih indah nih hubungan kalian di angan-angan ketimbang di dunia nyata. Dunia nyata mah udah macam sedang terjadi ya permusuhan di sini. Sepertinya gitu. Seperti langit kelabu gitu ya. Tapi kalau dalam imajinasinya kamu, ini tuh seperti bukan langit kelabu, tapi langit yang bersih ya, biru ya, cahaya matahari hangat gitu ya, angin sepoi-sepoi gitu ya, kalau dalam imajinasi. Nah, di sana. Jadi ini dalam kondisi sedang tidak akur hubungannya kamu dengan ayang bebek selingkuhannya kamu ini. Gitu, mari lihat. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, Libra, Leo, kemudian ada energi dari Scorpio, hadir energi dari Aquarius di sini, Sagittarius hadir, Gemini ada, Capricorn ada, dan berikut ada energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja ya Leo ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk Leo pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.